hal yang belum terwujud dalam hidup Anda. Eh, yang belum terwujud dalam hidup saya yaitu dapat diterima oleh universitas yang saya impikan, seperti Universitas Pajajaran yang bertepatan di Bandung. Harapan saya semoga di tahun depan saat saya mengikuti tes UTBK, saya dapat diterima di universitas impian saya tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan ini, dan terima kasih. Kata maaf ke orang tuamu karena kesalahan yang pernah kamu lakukan. Jadi meminta maaf aja sama mama. Kamu tuh pernah buat salah besar kan memang salahnya. Hilaf saya lah, adil hilaf kali memang. Susah jelasin maafnya apa, kesalahannya apa. Cuman pernah lah buat salah. Cuman mama nggak marah dia, masalahnya itu aja. Jadi kan ngasih tahu aja itu nggak marah itu lebih serem juga daripada marah. Ini serem lah pokoknya. Jadi mau minta maaf aja. Insya Allah nggak bakal ulangin lagi kok kesalahannya. Gitu aja sih Pak. Ya Allah, kasih sayang dan rahmatmu, dalam sadarku terlupa mengucap syukur, dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal. Astagfirullah, bukalah pintu tawa. Kata maaf ke orang tuamu karena kesalahan yang pernah kamu buat. Mungkin saya meminta maaf karena sering keluar-keluar malam buat nongkrong. Maaf ya Bunda, mungkin kalau Ayu sering mengecewakan Bunda dengan seringnya keluar rumah buat nongkrong sama teman-teman. Apa keinginan terindahmu bersama orang tua? Keinginan yang ingin saya lakukan bersama orang tua saya adalah membawa orang tua saya ke tanah suci untuk melakukan ibadah haji. Semoga suatu saat saya bisa melakukan apa yang saya inginkan untuk membahagiakan orang tua saya. Dan itu juga termasuk cita-cita orang tua saya. Hal yang belum terwujud dalam hidup Anda. Jadi hal yang belum terwujud dalam hidup saya adalah saya belum bisa menjadi anak yang baik untuk memenuhi keinginan orang tua saya, dan saya masih sering membuat orang tua saya marah, dan saya juga belum bisa menjadi terbaik untuk diri saya sendiri. Spill teman yang sudah kalian anggap keluarga sendiri. Siapa Teng? Kita Yonel ya, Yonel. karena Yonel tuh dia orangnya baik, terus Yonel baik, Suka berbagi, dia nggak pelit orangnya Bang. Iya. Terus ngajak sholat, berbuat baik terus. Ya itu Yonel sih. Yonel, terus Yonel. Ya udah. Salam buat Yonel, semoga tercapai semua keinginan Yonel ya. Sehat terus, bisa bahagiain orang tuanya. Ucapkan sesuatu untuk orang tuamu. Jadi yang bisa saya ucapkan kedua orang tua saya sangat berterima kasih karena sudah melahirkan saya di dunia ini. Yang bisa saya banggakan dari orang tua saya, apalagi dari ayah dan ibu, seperti ibu nggak pernah memaksa saya untuk jadi apa yang dia mau. Ayah juga nggak mau memaksa untuk bisa menjadi lebih baik. Cuma saya berpikir bahwasanya saya bakal bisa berubah karena orang tua saya. Itu aja sih. Makasih. Ucapkan doa kamu untuk ibu. Jadi doa saya untuk ibu adalah semoga ibu
selama hidupnya diberkahi sama Allah. Terus semoga dosa-dosa ibu diampuni. Terus semoga apa yang ibu lakukan itu semuanya tuh berkah ya. Terus doanya Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sulit yang mungkin waktu itu ya, aku tuh sempat beberapa kali melakukan hal-hal yang mungkin di luar nalar lah ya. Jadi dari situ juga aku kayak hilang tujuan, hilang arah hidup, sempat sampai aku tuh pokoknya di masalah itu tuh aku nggak pernah cerita ke siapapun itu nggak pernah. Tapi itu aku sempat ke gereja, terus tuh kayak kan waktu itu kan sebelum kejadian itu juga, sebelum masa-masa tersulit itu juga aku memang aktif di gereja tapi nggak aktif banget. Nah pas kejadian itu tuh aku kayak mengurungkan niatku, terus tuh aku datang ke gereja. Aku sempat kayak ngomong sama pimpinan gerejaku, cerita. Terus tuh berapa kali gitu, mungkin sampai sekarang ya masih doa-doanya tuh, karena aku masih ngerasa kayak ini masih ada di masa terpuruk itu. Itu yang buat aku tuh kalau misalnya aku ada di masa yang tersulit, bahkan sampai sekarang aku masih merasa masaku tuh masih masa-masa sulit ya. Jadi yang membantu aku tuh kayak aku harus mendekatkan diri sama gereja, sama Tuhanku. Terus tuh aku harus aktif di kegiatan-kegiatanku gitu. Aku makan itu yang bikin aku tuh banyak kegiatan. Jadi kalau misalnya yang membantu aku melewati masa-masa sulit itu tuh ya dengan aku yang aktif, dengan aku yang banyak kegiatan gitu. Apa kenangan terindahmu bersama orang tua? Mungkin pas waktu masih kecil, karena itu saya sama orang tua saya masih bondingnya masih erat gitu. Karena sekarang udah renggang gitu. Terus apa lagi ya, pas orang tua saya waktu saya masih kecil tuh masih jaya-jayanya lah. Terus apa yang saya mau dibeliin, terus itu tuh orang tua saya sayang banget gitu sama saya, sering manjain ini itu. Terus lagi ya, itu aja mungkin. Apa ketakutan terbesar yang kamu miliki? Nah, jadi ketakutan saya yang terbesar yang hingga saat ini saya takuti itu adalah jika kedepannya saya bakal jauh dari Allah, terus saya sudah nggak melaksanakan hal-hal yang diperintahkannya, terus saya malah melaksanakan hal-hal yang dilarangnya, berbuat maksiat. Karena di zaman yang sudah modern ini, suatu hal perbuatan maksiat malah udah biasa-biasa saja atau sudah dinormalisasikan. Juga kalau misalnya kita nggak melakukan, kalau kata orang kita nggak melakukan hal maksiat ini, kita malah dicap nggak keren. Jadi nauzubillah min dzalik. Semoga juga untuk kedepannya saya bakal tetap istiqomah dan terus di jalan yang benar. Amin. Kata-kata apa yang selalu membuatmu merasa termotivasi saat kamu ngerasa down? Sebenarnya punya bukan kata-kata sih, lebih tepatnya ayat Alkitab yang selalu aku pegang. Itu terdapat di Mazmur 37 ayat 23-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi aku selalu tetap pegang ayat ini karena aku mikir
saat aku ngedown, saat aku jatuh, itu Tuhan nggak ninggalin aku dan pasti selalu ada jalan buat bangkit kembali. Jadi itu sih kata-kata yang membuat aku terlalu termotivasi biar nggak ngedown. Hal apa yang kamu harapkan dari ibumu saat ini? Saya mengharapkan ibu saya sehat selalu, bisa mendoakan saya, dan panjang umur, bisa melihat anaknya jika sudah suatu saat nanti. Takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari Dilancarkan segalanya. selalu bersinar. Intinya ya nomor satu itu adalah panjang umur, sehat selalu. Hanya itu saja. Udah ya. Kata maaf untuk orang tuamu karena kesalahan yang pernah kamu lakukan. Untuk ayah, ibu, saya minta maaf kalau selama ini saya ada salah dari perkataan, perbuatan yang membuat kalian berdua itu kecewa. Mungkin saya tahu semua yang saya lakukan itu tidak benar dan ada juga yang benar, tapi besar dari hati saya ingin meminta maaf karena mungkin kalian berdua kecewa tapi kalian tidak menunjukkannya. Jadi saya minta maaf sebesar-besarnya dan semoga kedepannya saya bisa membanggakan kalian berdua agar bisa menebus kesalahan-kesalahan yang saya buat. Kata maaf untuk orang tuamu karena kesalahan yang pernah kamu lakukan. Saya meminta maaf pada orang tua karena sering tidak mendengarkan perkataan orang tua dan sering keluar malam dan tidak pernah ada di rumah. Saya meminta maaf sebesar-besarnya untuk orang tua saya. Ya, itu aja, Pak. Apa yang kamu harapkan bisa berubah jika waktu bisa diputar kembali? Sebenarnya kalau misalnya waktu bisa diputar kembali, banyak banget hal yang mau aku ubah. Tapi kayaknya yang utama itu adalah tentang diriku sendiri, karena aku tuh dulu orangnya sangat pesimis. Kalau misalnya ada peluang, aku nggak mau ngambil itu karena aku pikir kayak bakal gagal. Jadinya sekarang tuh aku banyak nyesel kenapa aku dulu nggak gini, kenapa aku dulu nggak nyoba, kenapa dulu aku nggak segala macamnya. Jadi kalau misalnya emang waktu bisa diputar kembali, kayaknya yang aku bener-bener mau ubah itu adalah diriku untuk jadi lebih berani untuk coba tantangan, biar aku sekarang dapat banyak benefit yang udah aku hasilkan gitu. Asik. Jika ayahmu atau ibumu mengatakan bahwa beliau ingin menghabiskan waktu denganmu, kamu ingin melakukan apa bersama? Mungkin yang kepikiran akhir-akhir ini ya, kayak nongkrong atau makan atau sarapan pagi lah, entah itu di tempat-tempat yang kayak Mita Rempa atau Morning Bakery gitu, fencing aja pakai duit sendiri, terus kayak cerita-cerita, terus cerita gimana hari-harinya, terus mungkin habis itu jalan-jalan. Kalau misalnya ada rezeki ya jalan-jalan ke luar negeri ataupun sekitaran Indonesia dulu lah, entah itu pulau Jawa atau pulau Sumatera. Apa ketakutan terbesar yang kamu miliki? Ketakutan terbesar yang saya miliki itu pandangan orang terhadap saya, karena dari dulu orang-orang itu selalu memandang saya atau menjudge saya dari awal, dan mereka nggak tahu gimana kepribadian saya aslinya. Jadi itu benar-benar
bisa buat saya drop atau ke trigger. Jadi itu salah satu ketakutan terbesar yang saya miliki. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara. Apa keinginan kamu yang belum terwujud sampai sekarang? Jadi salah satu keinginan saya yang belum terwujud adalah membuat orang tua saya bahagia ya. Dulu saya pernah berjanji mama dan ayah kalau saya ingin membelikan mereka sesuatu yang berharga sebagai tanda terima kasih, dan mungkin gara-gara sekarang masih SMA jadi ya belum bisa ya. Semoga untuk kedepannya saat sudah lulus saya bisa memberikan orang tua saya suatu hal yang berharga supaya mereka juga dapat merasakan rasa bangga akan apa yang saya sudah bisa berikan. Apa kenangan terindahmu bersama orang tua? Kenangan terindahnya saat belajar naik sepeda kelas 5 SD. Saat itu ayah mengajari saya naik sepeda dan itu jatuh beberapa kali. Lalu ayah membantu saya bangkit dan membersihkan luka-luka saya. Terus itu diajarin terus sampai bisa. Menurut saya itu kenangan terindah saya dalam hidup saya. Kata maaf ke orang tuamu karena kesalahan yang pernah kamu lakukan ialah kata maaf ketika saya sudah beranjak dewasa dan sudah mulai melakukan pergaulan bebas ataupun apa itu. Di situ saya ketahuan bergaul yang enggak, jadi saya minta maaf ke orang tua saya, dimarahin, orang tua kecewa, saya minta maaf gitu. Kata-kata apa yang selalu membuatmu merasa termotivasi saat kamu merasa down? Kata-kata yang membuat saya selalu termotivasi ada dari ayah saya, yaitu kamu jangan terus meratapi kesalahanmu atau ketidakbenaran kamu, karena kamu pasti bisa melakukannya dari doa kami sebagai orang tua. Dan kamu ingat, kamu ada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menjagamu dan kamu akan dijaga selalu sampai Apa yang paling membantumu melewati masa-masa sulit ini? Jadi yang paling membantu saya melewati masa-masa sulit ini, yang pertama adalah support dan dukungan dari orang tua, serta doa-doa yang orang tua doakan untuk saya. Dan yang kedua, support dari teman-teman saya sehingga saya bisa melewati masa-masa sulit ini. Itu aja sih, Bah. Apa keinginan kamu yang belum terwujud sampai sekarang? Jadi keinginan saya yang belum terwujud sampai sekarang itu, pertama saya pengen masuk Universitas Diponegoro. Yang kedua saya ingin jadi orang sukses. Nah, itu aja keinginan saya belum terwujud sampai sekarang. Teruslah berjuang, jangan pernah menyerah. Mimpi-mimpi indah kan menjemputmu. Bangkitlah oh jiwa, hadapi semua rintangan. Kau pasti bisa terangi duniamu. Apa yang paling membantumu melewati masa sulit ini? Selama ini saya melewati masa-masa sulit itu, pasti pertama itu paling sangat berpengaruh di hidup saya itu adalah doa dari orang tua. Mulai dari saya mau masuk ke dalam karir musik, itu nggak bisa kesampaian gitu kalau nggak ada doa dari papa, juga almarhum mama saya, itu nggak bisa bakalan sampai sejauh ini lah. Saya belum ada.
Kalau untuk almarhum mama saya cukup kangen, doa restu dari dia, karena doa dia paling kuat sebenarnya. Dan kalau menurut saya, jadi yang paling membantu saya itu adalah doa restu. Wah, mama. Kenangan terakhirmu bersama orang tua itu berkumpul bersama dengan lengkap dan dengan abang-abang saat wisuda abang saya yang kedua. Itu sangat kenangan yang sangat terindah, dan menurut saya itu sangat perfect karena udah selama 4 tahun nggak pernah berkumpul bareng lagi. Itu aja. Apa kenangan terindahmu bersama orang tua? Jadi kenangan terindah saya bersama orang tua itu ya saya pergi ke Singapura, Malaysia bareng gitu. Naik bus itu bener-bener buat saya happy gitu. Apa ketakutan terbesar yang kamu miliki? Ketakutan yang saya miliki yang pertama yaitu ketika saya kehilangan kedua orang tua saya dan saya tidak tahu akan berbuat apa-apa di situ. Sebelum saya sukses, saya berharap saya belum bisa, jangan sampai saya kehilangan kedua orang tua saya. Lalu yang kedua, ketika saya ketakutannya itu ya ketika kita tidak dapat mendapatkan kampus impian kita, dan dimana kalau kita tidak dapat kampus impian kita, ya kita pasti akan terus mencoba. Terus ketika kita tidak dapat apa-apa, ya kita nggak tahu mau ngapain lagi. Itu ya, Bang. Apa kenangan terindahmu bersama orang tua? Jadi kenangan terindah saya sama orang tua itu bener-bener baru sekali saya rasakan tuh waktu saya kemarin baru ulang tahun yang ke-17 tahun. Itu benar-benar pertama kalinya saya sama keluarga saya kumpul satu keluarga yang kayak full team. Jadi kayak rasa akhirnya kayak punya abang, punya adik, punya bapak, sama punya mama. Apa ketakutan terbesar yang kamu miliki? Ketakutan terbesar saya yaitu adalah kegagalan. Saya anak pertama di keluarga saya. Saya takut tidak bisa menjadi sesuai harapan orang tua saya, dan saya takut untuk tidak dapat mencapai cita-cita saya. Dan harapan saya yaitu semoga saya bisa membanggakan orang tua saya dan dapat membahagiakan mereka. Sekian, terima kasih. Apa mimpi terbesarmu yang ingin kamu capai bersama orang-orang yang kamu sayangi? Mimpi terbesar saya adalah ingin naikkan kedua orang tua saya naik haji atau umroh, dan ingin mereka nengokin saya sukses sebelum mereka tiada. Saya ingin nengok bagian orang tua, dan ingin mereka bisa mempunyai rumah yang mereka impikan di perkampungan seperti rumah-rumah kayu. Harapan terbesar saya semoga mereka bisa nengok saya sukses sampai mereka bahagia. Kan tiba waktu kau harus tentukan jalanmu yang mungkin tak searah dan indah. Apa ketakutan terbesar yang kamu miliki? Jadi ketakutan terbesar yang saya miliki itu adalah ketakutan akan kegagalan. Jadi kalau kan saya memiliki cita-cita itu mencapai sesuatu yang besar kan di masa depan, kayak menjadi kaya, sukses, dan membahagiakan orang tua. Nah, ketakutan yang terbesar yang saya miliki yaitu kegagalan dalam mencapai hal itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mila Fitri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Abah. Pertanyaannya saat ini sampaikanlah cerah hatimu, ekspresi untuk temanmu dan atau sahabatmu. Oke, di sini aku punya teman banyak banget di SMA Negeri 20 Batam ini. Contohnya teman-teman kelas, contohnya kayak Garnis, Tika, Ola, Gladys. Nah, orang-orang itu juga yang ingin waktu yang cukup buat sekitar. Terus juga buat teman-teman di kelas juga banyak, kayak di Wonder ada, di kelas 1 juga ada, teman-teman gitu banyak. Curhatnya semoga kita jadi orang sukses ke depannya, sama-sama terus, see you di masa suksesnya gitu. Dan terima kasih. Apa yang paling membantumu melewati masa-masa sulit ini? Menurut aku pribadi, hal yang bisa bikin aku melewati hal-hal sulit adalah aku keinget kalau misalnya aku masih punya banyak goals yang harus aku capai, banyak harapan-harapan dari orang-orang yang harus aku harus aku tunjukin ke orang-orang kalau aku bisa gitu. Jadi menurut aku buat kalian, kalau misalnya kalian lagi masa sulit, ingat deh, kalian harus dapat apa yang kalian impiin selama ini, jangan sampai hidup kalian sia-sia aja sih gitu. Thank you. Apa kenangan terindahmu bersama orang tua? Jadi kenangan indahku bersama orang tuaku ya adalah semua kenangan yang saya lakukan bersama orang tua itu adalah kenangan indah. Seperti saya baru dilahirkan di dunia ini, saya dirawat dari kecil hingga besar, hingga sekarang bisa bersekolah di SMA 20 Batam ini. Dan juga saya berterima kasih untuk orang tua saya karena telah merawat dan mendidik saya menjadi yang terbaik hingga hari ini. Terima kasih. Ucapkan sesuatu untuk orang tuamu. Buat bapak, buat mama di rumah, terima kasih untuk selama ini. Terima kasih untuk doa-doanya, terima kasih untuk supportnya. Mohon maaf, anakmu belum bisa membuatmu bahagia, belum bisa membuat kalian merasa senang dengan apa yang sudah aku kasih. Tapi percayalah, aku akan terus bekerja keras untuk kalian agar tetap sehat selalu dan bahagia selalu. Aku sayang kalian berdua. Ku acuhkan semua demi kamu. Doa untuk orang tua saya, semoga orang tua saya dipanjangkan umurnya sama Allah Subhanahu wa taala, serta dilancarkan rezekinya, dilimpahkan juga rezekinya, dan semoga orang tua saya harap tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Momen apa yang paling kamu rindukan bersama keluarga kalian? Momen yang paling saya rindukan ketika makan malam bersama keluarga. Jadi kalau kami makan malam keluarga, biasanya itu kami selalu bersama, tidak boleh sendiri-sendiri. Ketika kami makan malam sendiri-sendiri, pasti orang tua kami pasti bakal marah, karena kami diajarkan untuk selalu bersama, atau itu bisa dibilang kayak kumpul keluarga misalnya gitu kan, karena semuanya udah pada besar-besar, jadi saya merindukan masa-masa itu. Terima kasih, bye-bye. Hal apa yang kamu sesali terjadi di masa lalu? Jadi saya punya cerita, itu waktu masih masuk di SMA 20, posisinya itu baru kelas 10. Jadi pasti kelas 10 kan kita berbaur ya kan, dapat teman-teman baru. Terus tuh saya itu dapatlah teman baru, dia tuh di kelas atas di lantai 3. Terus tuh kami berteman, saya juga baru kenal dia dari sekolah ini. Terus tuh mungkin dari pergaulan-pergaulan itu saya terhasut lah, kami itu sama-sama mau ceritanya. Jadi kami tuh dulu itu paling disesali sih, soalnya kami hampir dikeluarin dari sekolah. Itu tuh cuman masalah itu gara-gara kami
jarang masuk kelas, kami suka cabut. Jadi kayak izinnya dari orang tua itu dari rumah itu udah pakai baju, tapi itu nggak nyampe ke sekolah. Jadi kami kayak punya tempat pertama kali ditujunya itu di mana dulu. Nah, nanti kami misalnya kayak ke rumah si teman ini dulu, baru nanti kami jalan ke tempat lain. Dan itu hampir dilakuin kurang lebih 1 bulan. Jadi banyak juga tugas-tugas kami tuh yang kami gak kerjain, banyak ketinggalan. Jadi terjadilah itu kayak guru-guru itu ini tagi-tagi tugas ke kami karena kami gak pernah kerjain kan tugas dari guru-guru itu. Jadi ada satu guru juga yang kayak dia itu mempermasalahkan itu, katanya kalau misalnya tugas tuh nggak diselesain itu tuh bisa tinggal kelas, karena kakak-kakak tahun lalu itu juga, kakak-kakak angkatan itu juga ada yang kayak gitu, kayak dia nggak ngerjain tugas, dianya tinggal kelas. Dan jalan satu-satunya kalau misalnya tinggal kelas tuh kayak cari tempat sekolah baru. Jadi itu menurut saya yang paling saya sesali sih, soalnya itu sebenarnya asik gitu karena bisa cabut sama teman-teman, bisa jalanin kayak cari teman pergaulan lain gitu di luar sekolah. Tapi itu tuh berdampak gitu buat kehidupan saya di masa sekolah. Mungkin itu saja, terima kasih.